Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Nay. Di video kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Ayah Didi Supriyadi. Beliau adalah seorang dosen dan Dewan Pembina Forum Guru Honorer. Dan beliau juga salah satu guru yang memotivasi karena dari lisannya, buah pikirnya mampu memotivasi dan menginspirasi anak-anaknya menjadi orang yang berkarakter, berakhlak, bertanggung jawab. Dan yang lebih penting, beliau adalah orang yang memiliki kredibilitas atau seperti memiliki prinsip dalam mengajar. Di podcast beliau yang sebelumnya, yang dimana hostnya itu adalah Kak Risma. Nah, buat temen-temen nih yang belum nonton podcast sebelumnya, alangkah baiknya kalian nonton dulu di video kita sebelumnya loh. Scroll aja ke bawah ya, nanti juga pasti muncul. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Kalimat itu juga yang sering kali diucapkan oleh Abah kepada anak-anak muridnya. Abah itu adalah guru saya juga. Mengutip dari karya Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harus memerdekakan manusia yang nantinya akan selamat dan bahagia. Berkaitan dengan guru ya, berbicara soal guru, bahwa hari Kamis kemarin tanggal 25 November adalah hari memperingati guru sedunia. Kebetulan banget nih, tepat banget kita akan ngobrol banyak dengan Ayah Didi mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru di era baru ini atau di era milenial lah istilahnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya memohon izin kepada Bapak untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak secara lengkap. Barangkali saya ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia yang cantik dari kelompok Rumah Belajar Ciasem, Subang, Jawa Barat. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Ayah Didi, nama lengkapnya Didi Supriyadi. Kegiatan sehari-hari sebagai pendidik sekaligus pengajar dan juga penggerak terhadap masyarakat dan lingkungan. Hari ini dalam rangka ulang tahun guru nasional sekaligus juga HUT ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi 25 November itu Hari Guru Nasional. Saya di sini bersama kelompok Tani Hutan Rumah Kaum Jayakarta, bergerak di bidang lingkungan hidup, bergerak di bidang urban farming atau tanaman kota, bergerak di bidang ketahanan pangan atau biasa disebut juga dengan perikanan dan peternakan, bergerak di bidang kebersihan, yaitu tentang bagaimana memilah sampah, dan bergerak juga di bidang sosial budaya, sejarah, dan juga pembelajaran terhadap anak-anak. Itu mungkin profil singkatnya. Paling tidak sebagai penggiat sosial lebih tepatnya. Itu Nia. Nay. Iya. Tadi kan aktivitas Bapak ya secara singkat sudah dijelaskan. Nay melihat dari podcast kemarin, bukan melihat sih, mendengar juga kan dari YouTube yang sebelumnya itu, kalau Karisma sama Abah itu ngasih tahu Nay kalau Ayah itu seorang inspirator. Dari semua cerita Abah, yang paling menarik Nay itu ini, mendidik itu dalam satu kelas jangan berharap 100% bagusnya akan berhasil, tapi minimal 60% anak didik kita memahami dan melakukan sesuatu atas dasar kemerdekaan sikap dia. Itu menarik sih menurut Nay, bukan menarik maksudnya kayak bagaimana cara Bapak mendidik kan. Kan kita, dan berkaitan dengan itu ya Pak, kan kita semua tahu kalau guru sekarang itu apa ya, semacam seperti kayak dituntut untuk, bukan dituntut, jadi kayak diliputi oleh undang-undang yang mengatakan kalau
guru itu mengajar jangan terlalu tegas atau kasar lah ya. Padahal menurut Nay pribadi, kadang tuh galaknya guru itu karena cara mereka untuk menaiki potensi diri kita kan ya. Dan juga kadang tuh galaknya guru ke murid itu karena kepedulian mereka, karena rasa sayang mereka juga. Nah, gimana sih kita, maksudnya para guru-guru itu mendidik anak-anaknya di posisi yang seperti itu, tapi tetap bisa membuat anaknya berhasil gitu Kak? Oke nih, Nay. Mendidik itu sebetulnya bukan mengisi otak anak-anak, tetapi membuka otak anak-anak. Jadi orang tua, pendidik, penggerak, guru itu hanya membuka kunci di otaknya. Jangan diisi. Kalau diisi nanti tumpah. Ibarat gelas diisi tumpah. Tapi kalau dibuka, maka dia akan masuk apa saja yang atas kemampuan anak didik itu. Persoalannya kita ini seringkali tidak paham. Jangankan anak di kelas, anak di rumah sendiri, orang tua tidak paham kemampuan anak itu apa, cenderungnya kemana. Nah, itulah fungsi orang tua, fungsi guru, fungsi pendidik untuk membuka. Sebetulnya anak ini cenderungnya kemana? Senikah, matematika, gerakkah, verbalkah, atau yang lainnya. Nah, orang tua yang bijaksana, dia akan melihat potensi itu, maka dia tidak mengisi atas kemauan orang tua, tetapi membuka atas kemampuan anak-anak. Oleh sebab itu, jangan menyebut bahwa guru itu galak, tapi guru itu tegas. Jangan mengatakan guru itu kasar, tapi guru itu keras. Karena semua untuk membuka kunci itu memang harus tegas. Ya, tidak bisa ditawar, apalagi atas dasar kemauan orang tua atau kemauan guru. Nah, di zaman milenial ini, pusat pengetahuan itu, pusat pembelajaran itu, pusat belajar itu tidak dimonopoli oleh guru, tetapi semua yang ada ini adalah pusat pembelajaran. Oleh sebab itu, kita harus paham bahwasanya persoalan ini ya jangan seluruhnya dibebankan tugasnya kepada guru atau pendidik. Maka harus berbagi dengan orang tua, dengan pemerintah, termasuk juga dengan masyarakat. Begitu kira-kira untuk sementara. Tadi kan Ayah mengatakan beberapa kali kalau orang tua ya. Karena yang Nay pelajari sejauh ini ya, bukan yang Nay pelajari, yang Nay pahami sejauh ini, kalau katanya semua orang itu bisa menjadi guru. Yang Nay ajarin tuh dari Abah, karena dengan cara Nay mengajarkan satu huruf pun ke adik Nay, itu bisa disebut kalau Nay sudah bisa menggurui kan. Nah, menurut Ayah, bukan menurut Ayah, Nay mau tahu antara pendidik, guru sama pengajar itu beda artinya atau gimana ya? Ya, semua orang adalah guru, semua orang tua adalah guru. Tanggung jawab pendidikan adalah semua orang. Tanggung jawab mutu pendidikan adalah semua orang, termasuk orang tua. Nah, maka di sini sekecil apapun peran orang tua adalah guru yang utama, bukan guru yang di sekolah. Kebanyakan guru di sekolah lebih condong ke pengajar, ya, walaupun lebih banyak sebagai pendidik. Tetapi orang tua akan lebih condong sebagai seorang pendidik. Guru utama itu adalah di rumah. Guru utama yang pertama adalah orang tua sendiri. Makanya konsep pusat tri
pusat pendidikan itu 1 di rumah, 2 di masyarakat, 3 di sekolah. Jadi yang utama itu di rumah. Nah, di zaman milenial kemarin orang ribut gara-gara selama ini orang tua sering menyerahkan semua kegiatan pendidikannya kepada sekolah. Harusnya sekolah itu hanya suplemen saja, ya, bukan diutamakan. Pas zaman pandemi, gara-gara ada PJJ, orang tua suruh ngajarin, malah dia yang paling repot, berkeluh kesah. Harusnya tidak demikian. Yang utama adalah rumah. Rumahku adalah sorgaku. Sorga semua itu ada di rumah. Jadi mendidik juga yang paling bagus itu ada di rumah. Ada pada orang tua, karena orang tua yang lebih tahu, lebih paham tentang kemampuan anak didik kita. Gitu. Ayah, satu pertanyaan lagi ya. Kan ini, nah itu belum lama ini di sekolah membahas tentang globalisasi ya. Katanya kita mau tidak mau mengikuti arus globalisasi, kata Guru Enai. Akhirnya Guru Enai itu menunjukkanlah salah satu gambar bahwa sekarang itu bahwa sekarang anak SD itu sudah mulai belajar menggunakan komputer. Jadi sudah menjauhkan dari tulisan. Kan kalau menurut Guru Enai mengatakan kalau hal itu adalah hal yang bagus, katanya baik agar negara kita bisa menyaingi negara luar, negara yang maju kan. Tapi kalau menurut Enai itu bisa membuat anak-anak jauh dari tulisannya sendiri. Nah, menurut Ayah, tanggapan dari peristiwa itu tuh? Ya, oleh sebab itu tugas orang tua paling utama, di mana di masa-masa golden hand, masa-masa perkembangan emas, antara usia 2 sampai 6 tahun, itulah dididik oleh orang tua. Ditambah masa selanjutnya 7 sampai 8 tahun, itulah didikan orang tua. Di situ orang tua bisa mendidik tentang menulis, membaca, ya, mengaji, sebelum masuk ke dunia internet atau dunia digital. Urusan digital ini memang kita memasuki ke 4.0 atau 5.0, itu memang sudah suatu kenyataan, tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Karena ke depan memang digitalisasi dari semua aspek kehidupan itu menuju ke sana. Tetapi tetap ya, dasar akar kebudayaan kita jangan sampai tercerabut. Oleh sebab itu pada saat golden itu, pada saat pendidikan emas itu, jangan sampai lengah orang tua. Apanya? Gizinya, lingkungannya, suasananya, ya. Di situ seorang orang tua yang berperan harus lebih aktif. Jangan semuanya diserahkan kepada sekolah, apalagi diserahkan kepada masyarakat. Persoalannya kadang-kadang dari 3 pusat pendidikan ini, orang tua, masyarakat, dan sekolah seringkali berbeda konsepnya. Misalkan di sekolah dilarang merokok, ya toh? Tetapi di rumah orang tuanya merokok. Di masyarakat jualan merokoknya bebas. Harusnya kalau di sekolah dilarang merokok, di masyarakat juga dilarang merokok, di rumah juga dilarang merokok. Begitu juga sebaliknya. Kalau di rumah dilarang merokok, di sekolah juga gurunya tidak ada yang merokok. Nah, tapi ini kan kadang-kadang contoh yang sederhana ini yang suka tidak selaras antara 3 pusat pendidikan itu. Kesimpulannya ya, bahwa dari 3 pusat ini harus ada koordinasi dan sinkronisasi supaya apa yang diajarkan di rumah sama apa yang diajarkan di sekolah dan sama fakta di masyarakat. Terakhir tadi Nai menyebutkan bahwa tanggal 20 November adalah Hari Guru Internasional, Hari Guru Dunia. Bukan. Untuk Hari Guru Nasional tanggal 25 November. 25 November untuk nasional. Kalau untuk dunia 5 Oktober. 5 Oktober. Kalau 25 November itu dihitung berdasarkan hari lahirnya
Persatuan Guru Republik Indonesia 76 tahun yang lalu di Solo. Tetapi kalau Hari Guru Internasional atau Hari Guru Dunia, tanggal 5 Oktober itu bertepatan dengan deklarasi rekomendasi status guru di Paris, Prancis pada tahun 1966. Jadi beda Hari Guru Nasional dengan Hari Guru Internasional atau Hari Guru Dunia. Terima kasih, selamat Hari Guru Nasional, selamat Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebelum penutupan, sebelum diakhiri video, saya akan memberikan sedikit kalimat yang dimana saya terinspirasi dari guru saya dan akhirnya saya menuliskannya ini semalam. Berhubung teksnya agak panjang, jadi saya kurang menghafal, jadi akan saya bacakan ya. Saya doakan semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa membuka hati, karena bukan hanya sekedar memberikan pelajaran dan pengajaran, tapi juga menyediakan hati. Bapak dan Ibu untuk menerima kenyataan bahwa anak-anak Ibu ini atau Bapak ini termasuk saya adalah produk yang instan. Produk yang tidak dikenalkan dasar-dasar yang kuat, baik di rumah maupun di sekolah secara khusus. Karena saya mengaku bahwa dalam hal ini semakin lama kami, terutama yang di daerah, semakin tinggi kita sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kita tidak mendapatkan apa-apa, cuma rasa takut dan takut. Jujur, memang itu yang sangat saya rasakan. Maka dari itu, saya bukan orang yang membatasi diri. Ketika saya merasa terbatas, tidak bebas di sekolah, saya mencari ilmu itu di luar sekolah. Saya mendapatkan banyak hal, saya mendapatkan pelajaran yang tidak ada di sekolah. Mulai dari percaya diri, tanggung jawab, saya belajar banyak. Untuk teman-teman semua di rumah yang merasa memang terbatas sekali di sekolah, kalian bisa mencari ilmu kalian dimanapun, dari sumber manapun. Karena bahwasanya belajar itu dimanapun dan sampai kapanpun. Sedikit kutipan dari saya. Terima kasih, semoga teman-teman semua bisa memahami kalimat saya, dan semoga teman-teman semua senang menonton podcast kali ini. Sekian dari saya, Nalia Melani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.